Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kita awali dengan pertanyaan pembuka. Setiap hari manusia mengkonsumsi nasi, tetapi kenapa jumlah nasi atau beras tidak pernah habis? Pernahkah pertanyaan ini terfikir oleh kalian? Mengapa jumlah beras atau nasi tidak pernah habis atau selalu ada? Ya, jawabannya karena para petani selalu menanam. Kegiatan petani dalam menanam padi termasuk kegiatan dalam proses produksi atau perkembangbiakan tumbuhan padi atau tanaman padi. Bagian apa yang ditanam pada padi? Ya, jawabannya adalah biji. Beras itu merupakan bagian tumbuhan yang kita sebut dengan biji. Pada tumbuhan, ada bagian-bagiannya, di antaranya adalah bunga. Bunga adalah satu bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif maknanya adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Ya, dalam proses perkawinan ini dibutuhkan namanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kita nanti akan bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya, pada bagian tumbuhan yang lain kita mengenal ada buahnya, daun, batang, dan akar. Kita sekarang akan mengenal lebih dalam mengenai bagian bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Anak-anak, bagian-bagian tumbuhan ada beberapa macam. Yang pertama adalah kepala putik. Jadi, kalau bagian yang di atas ini disebut dengan kepala putik. Kepala putik ini disebut juga dengan sel kelamin betina. Lalu di bawahnya kita sebut dengan tangkai putik. Kemudian pada bagian tengah ini disebut dengan dasar putik. Lalu yang di dalam ini bakal biji. Bakal biji nantinya akan berkembang menjadi biji. Selanjutnya, pada bagian bawah bunga ini disebut dengan kelopak bunga. Ya, kelopak bunga berfungsi menahan mahkota bunga. Kemudian ada tangkai bunga, lalu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang berwarna cerah. Biasanya bentuknya lebih besar daripada bagian lainnya. Mahkota bunga akan menarik hewan-hewan untuk datang agar dapat hinggap pada bunga. Selanjutnya ada kita kenal dengan kepala sari. Kepala sari ini disebut juga sel kelamin jantan. Kemudian ada tangkai sari. Nah, perkembangbiakan tumbuhan membutuhkan yang utamanya adalah kepala putik dan kepala sari. Serbuk sari pada bunga biasanya lengket. Ya. Lengket, mudah terbang, dia nanti dapat menempel pada kepala putik. Menempelnya serbuk sari pada kepala putik kita sebut dengan penyerbukan. Putik sebagai alat kelamin betina. Kalian amati, tadi putik berada di bagian tengah. Ini Pak Guru contohkan pada bunga sepatu. Ya, bunga sepatu pasti kalian pernah melihatnya. Ini disebut dengan tangkai putik. Kemudian yang di atasnya ini disebut dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Kepala putik dapat mengalami penyerbukan ya ketika sel kelamin jantan atau serbuk sari jatuh kepada kepala putik. Kemudian dia nanti akan membuahi inti atau sel telur di sini. Ya.
Ini vegetatif dan generatif serbuk sari. Jadi serbuk sarinya masuk sehingga membuahi, lalu menjadi bakal buah dan bakal biji. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Ya, benang sari biasanya lengket dan mudah terbang. Ini disebut dengan kepala sari. Dalam kepala sari ada serbuk sarinya. Lalu bagian di bawahnya disebut dengan tangkai sari. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Selanjutnya mahkota bunga berfungsi memikat serangga agar hinggap pada bunga untuk membantu penyerbukan. Bakal biji, bagian yang akan berkembang menjadi biji terletak di dalam bakal buah yang akan berkembang menjadi buah. Contoh yang mudah diamati pada buah mangga. Kita makan daging buah mangga, itu termasuk buahnya. Lalu di dalam buah mangga itu terdapat biji. Nah, biji itu yang bisa kita tanam sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting dan sebagai penopang bunga. Selanjutnya penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Pembuahan, peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Seperti yang tadi Pak Guru jelaskan, ketika benang sari hinggap pada kepala putik, maka ini disebut dengan peristiwa penyerbukan. Lalu, serbuk sarinya akan masuk ke dalam inti atau sel telur, ini disebut dengan pembuahan, yaitu peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ada beberapa macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Pertama, penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari dan putiknya berasal dari satu bunga. Contohnya ini kamu amati pada gambar A ini ada satu bunga. Di dalam satu bunga ini ada serbuk sari dan kepala putiknya. Ketika serbuk sarinya jatuh pada kepala putik, ini disebut dengan penyerbukan sendiri. Nomor 2 adalah penyerbukan tetangga. Kamu amati, dalam satu pohon ada dua bunga. Ketika serbuk sari bunga yang satu menempel pada bunga yang kedua, ini disebut penyerbukan tetangga. Ya, kedua bunga ini masih dalam satu pohon. Selanjutnya yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi antara dua pohon. Ya, misalnya pohon mangga ada dua di depan rumah kalian berdekatan. Kemudian serbuk sari dari pohon mangga yang satu menempel pada pohon mangga yang lainnya. Tetapi mangganya ini jenisnya sama. Misalnya sama-sama mangga mana lagi. Itu kita kenal dengan penyerbukan silang. Selanjutnya anak-anak, yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan antara dua tanaman yang berbeda jenisnya. Contohnya apa, Pak? Nah, kalau berbeda jenisnya, misalnya mangga antara tanaman mangga mana lagi dan mangga aromanis. Keduanya sama-sama jenis mangga tetapi berbeda jenis. Maka ketika tanaman mangga mana lagi serbuk sarinya jatuh kepada mangga aromanis, kita sebut dengan penyerbukan bastar. Demikian anak-anak, jadi bunga ternyata memiliki fungsi atau peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan tumbuhan dan bagi keberlangsungan manusia. Karena keberadaan tumbuhan sangat menentukan keberadaan manusia. Jika tumbuhan terancam punah atau tidak berkembang biak dengan baik, kehidupan manusia menjadi terganggu.
Maka anak-anak kita lestarikan tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita rawat, kita jaga, dan jangan merusaknya. Demikian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.